Tambahan dua bahan ini bikin tahu isi jelotot tambah nikmat. Kalau mau tahu resepnya jangan di skip video ini ya. Untuk bahan-bahan tahu isinya kita punya tahu. Sebelumnya tahunya sudah direndam pakai air garam. Lalu kemudian ada bumbu-bumbu dan irisan wortel serta irisan kol. Nah, sekarang kita mulai haluskan bumbu-bumbunya. Di sini kita pakai 1 cabai yang besar, kemudian beberapa siung bawang merah dan bawang putih, dan kita juga pakai ebi. Setelah itu kita mulai blender bumbunya. Boleh di blender atau diulek. Tapi kalau mau yang praktis bisa di blender aja bumbunya. Dan setelah itu untuk menciptakan sensasi yang hot jeletot, cabainya kita iris-iris saja. Dan di sini kita pakai beberapa buah cabai rawit merah. Kalau bunda suka yang lebih pedas lagi boleh ditambahkan lebih banyak lagi cabainya. Dan setelah bumbunya dihaluskan lanjut kita tumis. Karena tadi menghaluskannya pakai blender dan pakai air, jadi kita tumis bumbunya sampai agak kering dan airnya agak menyusut. Nah, kurang lebih bumbunya agak kering seperti ini ya bun, supaya bumbunya matang dan tidak ada rasa langu. Setelah bumbunya sudah agak matang, lalu lanjut kita masukkan irisan sayur kol. Setelah itu kita masukkan lagi irisan wortel. Lalu kita aduk-aduk sayurannya dan bumbunya supaya meresap. Kita aduk-aduk sampai sayurannya agak layu. Lalu kemudian kita tambahkan lada bubuk putih kurang lebih 1 sendok teh dan saus tiram kurang lebih 2 sendok makan. Lalu kita tambahkan juga garam kurang lebih 1 sendok makan, penyedap kurang lebih 1 sendok teh, dan setelah itu kita tambahkan juga saus cabai kurang lebih 3 sendok makan. Saus cabai ini opsional, boleh dipakai, boleh tidak, hanya untuk penambah cita rasa pedas. Setelah itu lalu lanjut kita masukkan irisan cabai tadi. Wah, di sini aroma hot jelototnya sudah terlihat sekali ya. Jangan lupa kita tambahkan gula kurang lebih 1 sendok teh. Untuk resep ini sebenarnya kita ada tambahan cuka, tapi sayangnya nggak ke video. Jadi untuk menambahkan rasa sensasi pedas dan segar, kita tambahkan cuka kurang lebih 1 sendok makan. Dan sayurannya ini kita masak sampai airnya menyusut dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tuang di wadah lain dan tunggu sampai agak dingin untuk dimasukkan ke dalam tahunya. Kalau sayurannya sudah agak dingin, boleh kita lanjutkan masukkan ke dalam tahu. Untuk satu resep isian tahu isi ini bisa untuk mengisi sekitar 30-40 tahu. Dan kalau masih ada sisa, bisa kita simpan di dalam freezer. Dan bisa bertahan kurang lebih 1 minggu. Tahu isi ini sangat laris apalagi kalau lagi di bulan puasa. Gorengan tahu isi pasti paling banyak yang diserbu untuk panganan saat berbuka puasa. Setelah itu lanjut kita siapkan tepungnya. Tepungnya ini kurang lebih tepung terigu 7 sendok makan dan tepung ketan 1 sendok makan. Lalu kita tambahkan ketumbar 1 sendok makan, garam setengah sendok makan dan penyedap 1 sendok teh. Setelah itu kita tambahkan air kurang lebih setengah cangkir. Dan sambil kita aduk-aduk sampai si tepungnya larut. Untuk mendapatkan rasa gorengan yang crispy dan tidak keras, adonan tepungnya ini jangan terlalu kental ya, karena kita menggunakan tepung ketan juga untuk mendapatkan cita rasa garing di gorengannya nanti. Nah, kurang lebih adonan tepungnya tuh seperti ini. Sekarang lanjut kita mulai menggoreng. Kalau mau semua terendam dalam sekali goreng, itu minyaknya harus banyak ya. Seperti di tukang gorengan, itu sekali menggoreng itu minyaknya banyak. Tapi kalau ini kita hanya memakai minyak secukupnya aja. Nah, ini kita menggoreng sampai satu sisinya matang dan kuning coklatan. Setelah itu baru kita balik di satu sisinya lagi. Kita goreng sampai semuanya matang. Setelah semuanya matang, lalu lanjut kita angkat. Jika masih ada adonan tahu yang tersisa, lanjutkan menggoreng ya. Dan ini tahunya sudah matang semua, sudah bisa kita sajikan. Tahu ini paling favorit di keluarga saya. Satu orang makan 5 itu nggak cukup. Karena rasanya itu enak banget, hot jeletot, dan pedas menggugah selera. Yang penasaran sama rasanya, yuk bikin yuk!